Dalam sejarah Islam, ada sahabat yang dikenal karena ilmu, ada yang dikenal karena keberanian, dan ada pula yang dikenal karena pengorbanan besar. Namun, hanya satu orang yang dikenal dengan gelar Ghasilul Malaikah, orang yang dimandikan oleh para malaikat. Ia bukan nabi, ia bukan panglima besar, ia bahkan wafat dalam usia muda. Namun kematiannya disaksikan oleh langit. Namanya adalah Hanzalah bin Abi Amir radhiyallahu anhu. Madinah sebelum Islam. Sebelum cahaya Islam menerangi Madinah, kota ini dipenuhi oleh berbagai keyakinan. Di antara tokoh agama yang paling disegani saat itu adalah seorang pendeta Nasrani bernama Abu Amir. Ia dikenal zuhud, pandai bicara, berpengaruh di kalangan Aus. Banyak orang mengira jika suatu hari datang Nabi akhir zaman, Abu Amirlah orang pertama yang akan mengikutinya. Namun, takdir Allah berkata lain. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah, kebenaran Islam tampak begitu jelas. Orang-orang masuk Islam berbondong-bondong. Namun, Abu Amir menolak. Bukan karena tidak tahu kebenaran, tetapi karena sombong dan iri. Ia melihat pengaruhnya hilang. Ia merasa tersaingi. Akhirnya, Abu Amir memusuhi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bersekutu dengan Quraisy, menghasut kaum munafik. Rasulullah pun menjulukinya Abu Amir al-Fasik. Bayangkan, seorang ayah yang memerangi Islam, namun anaknya justru menjadi pembela Rasulullah. Di tengah lingkungan seperti itu, Hanzalah tumbuh sebagai pemuda yang jujur dan bersih hatinya. Ketika Islam datang, Hanzalah langsung beriman. Ia tidak ragu, tidak bimbang. Ia tahu, kebenaran tidak diukur dari siapa orang tuamu, tapi dari siapa Robmu. Keputusan ini membuat hubungannya dengan sang ayah menjadi tegang. Namun Hanzalah teguh. Ia menghadiri majelis Rasulullah. Ia sholat bersama kaum muslimin. Ia mencintai jihad dan pengorbanan, pernikahan yang penuh berkah. Suatu hari, Hanzalah menikahi seorang wanita Ansor yang solehah. Pernikahan itu sederhana, tanpa kemewahan, namun penuh iman. Malam itu adalah malam pertama mereka, malam yang dinanti setiap pasangan. Tak ada yang menyangka bahwa malam itu akan menjadi malam perpisahan abadi. Di tengah malam, suara seruan terdengar di Madinah. Wahai kaum muslimin, bersiaplah, musuh telah datang menuju Uhud. Hanzalah terdiam. Ia sadar, ia baru menikah. Ia masih dalam keadaan junub, namun panggilan Allah lebih kuat dari segalanya. Tanpa menunggu fajar, tanpa mandi, tanpa menunda, Hanzalah mengambil pedangnya. Istrinya berkata, "Aku melihat Hanzalah keluar rumah dalam keadaan junub karena takut tertinggal dari Rasulullah." Ia berangkat dengan hati penuh iman dan niat syahid. Di medan Uhud, pertempuran sangat sengit. Kaum muslimin awalnya unggul, namun keadaan berubah. Hanzalah bertempur dengan penuh keberanian. Ia bahkan berhasil menyerang langsung Abu Sufyan, hampir membunuh pemimpin Quraisy itu. Namun takdir Allah telah ditetapkan. Dari arah belakang, musuh menyerangnya. Hanzalah gugur, bersimbah darah, sebagai syahid. Setelah perang selesai, Rasulullah bersabda dengan suara tenang, "Aku melihat para malaikat memandikan Hanzalah di antara langit dan bumi dengan air dari awan." Para sahabat terkejut. Mereka mendatangi istrinya, dan sang istri menjawab, ia keluar rumah dalam keadaan junub. Maka jelaslah, Allah memuliakan Hanzalah karena niat dan keikhlasannya. Sejak hari itu, ia dikenal sebagai Ghasilul Malaikah. Hanzalah mengajarkan kita, Allah melihat hati, bukan penampilan. Taat tidak perlu menunggu sempurna. Keimanan sejati menuntut pengorbanan. Ia tidak sempat beramal banyak, namun satu keputusan ikhlas mengangkat derajatnya ke langit. Hanzalah telah wafat, namun kisahnya hidup. Ia tidak dikenal di dunia, namun dikenal di langit. Hari ini, kita tidak diminta mengangkat pedang, namun kita diuji dengan waktu, dengan kemalasan, dengan penundaan. Jika panggilan Allah datang, apakah kita siap seperti Hanzalah?